Pernahkah Anda terbangun di tengah malam karena kram kaki yang menyakitkan? Atau mungkin merasakan ketegangan otot yang membuat pergerakan menjadi tantangan tersendiri? Kram otot kaki adalah masalah umum yang dialami banyak orang, terutama pada usia lanjut. Tulis di kolom komentar apakah Anda pernah mengalami kram kaki di malam hari, dan apa yang biasanya Anda lakukan untuk mengatasinya. Kabar baiknya, konsumsi makanan tertentu dapat membantu meredakan ketegangan otot, meningkatkan sirkulasi, dan mencegah kram sebelum terjadi. Nutrisi yang tepat mampu mendukung kesehatan otot dan mempertahankan mobilitas yang lebih baik di masa tua. Hari ini kita akan menjelajahi 3 jenis makanan super yang membantu para lansia terbebas dari kram, menjaga kekuatan otot, dan mempertahankan mobilitas yang lebih baik. Informasi nutrisi ini bisa mengubah kualitas hidup secara signifikan. 1. Telur. Telur merupakan salah satu makanan kaya nutrisi yang unggul dalam mendukung kesehatan otot. Kram kaki pada lansia seringkali terjadi karena kelelahan otot dan penurunan massa otot yang dikenal sebagai sarkopenia. Kondisi ini membuat lansia lebih rentan mengalami kram dan kelemahan otot. Protein sangat penting untuk pemulihan dan pemeliharaan jaringan otot, dan telur menyediakan semua yang Anda butuhkan. Telur adalah sumber protein lengkap, artinya mengandung semua 9 asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh. Satu telur besar menyediakan sekitar 6 gram protein berkualitas tinggi, yang membantu membangun kembali serat otot dan mengurangi kelelahan otot. Protein dalam telur juga meningkatkan efisiensi kontraksi otot, yang berarti mengurangi frekuensi kram. Konsumsi telur secara teratur mendukung kekuatan dan daya tahan otot, menurunkan kemungkinan kram yang menyakitkan. Selain protein, telur juga mengandung vitamin D yang berperan penting dalam penyerapan kalsium dan fungsi otot. Tanpa vitamin D yang cukup, kelemahan otot, kram, bahkan nyeri kronis dapat berkembang. Penelitian menunjukkan bahwa lansia dengan defisiensi vitamin D mengalami kram kaki yang lebih sering dan parah. Kuning telur secara alami mengandung vitamin D yang mendukung kesehatan tulang dan otot. Meskipun paparan sinar matahari adalah cara terbaik untuk memproduksi vitamin D, banyak lansia menghabiskan lebih sedikit waktu di luar ruangan. Ini menjadikan sumber makanan seperti telur sangat penting. Satu telur mengandung sekitar 40 IU vitamin D, sementara asupan harian yang direkomendasikan untuk lansia adalah 800 hingga 1000 IU. Untuk memaksimalkan asupan vitamin D, lansia dapat mengombinasikan telur dengan produk susu yang diperkaya atau ikan berlemak seperti salmon dan sarden. Vitamin B12 dalam telur juga berperan langsung pada fungsi saraf. Ketika kadar B12 rendah, sinyal saraf menjadi terganggu, menyebabkan kejang otot, kesemutan, dan kram. Telur membantu melindungi kesehatan saraf dengan menyediakan B12 dan kolin. Kedua nutrisi ini bekerja sama untuk mendukung isolasi saraf, meningkatkan komunikasi antara otot dan saraf, serta memastikan kontraksi dan relaksasi yang lancar. Ini membantu mencegah kram yang terkait dengan neuropati, yang umum terjadi pada penderita diabetes dan lansia. Lansia lebih rentan mengalami defisiensi B12 karena produksi asam lambung yang berkurang, yang membatasi penyerapan B12. Obat-obatan umum seperti metformin atau obat reflux asam juga dapat menguras kadar B12. Defisiensi B12 dapat menyebabkan kram otot dan kelemahan yang sering, kerusakan saraf yang menyebabkan sensasi terbakar atau kesemutan, serta anemia yang mengurangi pasokan oksigen ke otot. Telur menjadi sumber B12 yang ramah untuk lansia, mudah dicerna, dan cara sederhana untuk mencegah defisiensi yang memicu kram. Penelitian kini mengonfirmasi bahwa konsumsi telur moderat, sekitar 6 hingga 7 telur per minggu, aman untuk kebanyakan orang dan tidak secara signifikan memengaruhi kadar kolesterol pada lansia yang sehat. Bagi mereka dengan kondisi jantung atau kolesterol tinggi, konsultasi dengan dokter dianjurkan. Untuk memaksimalkan manfaat, lansia sebaiknya mengonsumsi telur secara teratur, sekitar 6 hingga 7 butir per minggu. Kombinasikan telur dengan makanan kaya nutrisi lainnya seperti sayuran hijau, produk susu, dan kacang-kacangan. Jaga hidrasi dan keseimbangan elektrolit untuk hasil terbaik. Jadi, lain kali Anda menyiapkan sarapan, pertimbangkan untuk menambahkan telur ke piring Anda sebagai salah satu pilihan terbaik untuk kesehatan otot. 2. Pisang. Pisang kaya akan kalium, mineral esensial untuk kontraksi otot, signaling saraf, dan keseimbangan cairan. Ketika kadar kalium turun terlalu rendah, hipokalemia, otot menjadi lebih rentan terhadap kejang dan kram. Pisang adalah salah satu sumber kalium alami terbaik. Satu pisang sedang mengandung sekitar 420 mg kalium,
yang merupakan 12% dari asupan harian yang direkomendasikan. Dengan mempertahankan kadar kalium yang tepat, pisang membantu mengatur kontraksi otot dan mencegah kejang. Kalium juga memastikan komunikasi saraf yang lancar untuk kontrol otot dan menyeimbangkan kadar cairan, mengurangi kram terkait dehidrasi. Bagi lansia, mengonsumsi 1 hingga 2 pisang setiap hari dapat secara signifikan membantu mengurangi frekuensi kram otot. Jadi, bagaimana sebenarnya kalium bekerja dalam tubuh dan apa yang terjadi ketika kadarnya terlalu rendah? Kalium membantu mengirimkan sinyal listrik antara saraf dan otot. Ketika kadar kalium turun, otot menjadi terlalu mudah terangsang, menyebabkan kram yang sering. Sinyal saraf menjadi terganggu, meningkatkan risiko kontraksi otot yang tidak disengaja. Sel-sel kehilangan kemampuan untuk menyeimbangkan cairan, menyebabkan kekakuan otot. Studi menunjukkan bahwa lansia berisiko lebih tinggi mengalami defisiensi kalium karena berkurangnya nafsu makan atau asupan makanan yang buruk, efek samping obat-obatan, seperti diuretik untuk tekanan darah, keringat berlebih, atau dehidrasi. Dengan memasukkan pisang dalam diet, lansia dapat secara alami mengisi ulang kadar kalium dan mendukung fungsi otot normal. Selain kalium, pisang juga mengandung magnesium, mineral penting lainnya untuk relaksasi otot dan fungsi saraf. Magnesium membantu mengurangi rangsangan otot, mencegah kram mendadak. Mineral ini mendukung produksi ATP yang menyediakan energi untuk kontraksi otot dan mengatur keseimbangan kalsium dan kalium yang penting untuk fungsi otot yang tepat. Setiap pisang mengandung 32 mg magnesium, yang berkontribusi pada pencegahan ketegangan otot dan kejang. Karena banyak lansia tidak mendapatkan cukup magnesium, makan pisang bersama dengan makanan kaya magnesium lainnya seperti kacang-kacangan dan sayuran hijau dapat membantu mengurangi kram otot dan meningkatkan pemulihan. Kram kaki nokturnal, atau kram yang terjadi di malam hari, sering dikaitkan dengan ketidakseimbangan elektrolit, sirkulasi yang buruk, dan dehidrasi. Karena pisang mengandung kalium, magnesium, dan karbohidrat yang mendukung hidrasi, makan pisang 1 hingga 2 jam sebelum tidur dapat membantu mengendurkan otot. Ini mengurangi intensitas kram, menyeimbangkan elektrolit, mencegah kejang malam hari, dan mendukung kualitas tidur dengan mengurangi ketegangan otot. Pisang juga mengandung vitamin B6, nutrisi kunci untuk kesehatan sistem saraf. Vitamin B6 membantu mengatur neurotransmitter yang mengontrol gerakan otot, mengurangi peradangan sehingga membantu otot pulih lebih cepat setelah berolahraga, dan meningkatkan produksi sel darah merah, memastikan otot menerima oksigen secara efisien. Setiap pisang menyediakan 0,4 mg vitamin B6, yang hampir 30% dari kebutuhan harian untuk lansia. Penelitian menunjukkan bahwa kadar vitamin B6 yang rendah dapat menyebabkan peningkatan kram otot dan kejang karena disfungsi saraf, tingkat peradangan yang lebih tinggi yang membuat otot lebih rentan terhadap nyeri dan kekakuan, serta produksi energi yang berkurang yang menyebabkan kelelahan otot. Sebuah studi tahun 2018 menemukan bahwa lansia dengan asupan vitamin B6 rendah mengalami kram kaki lebih sering. Karena pisang menyediakan sumber vitamin B6 alami, mereka membantu mencegah masalah otot terkait saraf. Pisang membantu memulihkan kadar kalium dan magnesium, mengurangi kram terkait elektrolit. Mereka juga menyediakan gula alami dan air, mendorong hidrasi serta menyeimbangkan kadar natrium yang penting untuk kontraksi dan relaksasi otot. Bagi lansia, menjaga hidrasi dan mengonsumsi makanan elektrolit seperti pisang membantu menjaga fungsi otot dengan lancar. Meskipun pisang mendukung hidrasi, mereka harus dipasangkan dengan asupan air yang cukup. Jika kram otot disebabkan oleh dehidrasi, minum cukup air sama pentingnya dengan makan pisang. Untuk hasil terbaik, minum setidaknya 6 hingga 8 gelas air setiap hari dan makan pisang dengan air atau air kelapa yang juga mengandung elektrolit. Asupan ideal pisang bervariasi, tetapi umumnya 1 pisang per hari menyediakan cukup kalium dan magnesium untuk mendukung kesehatan otot. 2 pisang per hari mungkin bermanfaat bagi mereka yang sering mengalami kram otot. Karena pisang tinggi gula alami, lansia dengan diabetes harus mengonsumsinya dengan sedang di samping makanan berserat seperti kacang-kacangan atau biji-bijian utuh untuk menghindari lonjakan gula darah. Bagi lansia yang sering mengalami kram otot, makan 1 pisang setiap hari, menjaga hidrasi, dan mempertahankan diet seimbang dapat secara signifikan meningkatkan fungsi otot dan mengurangi frekuensi kram. 3. Kacang-kacangan dan biji-bijian. Sementara makanan kaya kalium dan magnesium seperti pisang dan sayuran hijau dikenal mencegah kram, kacang-kacangan dan biji-bijian adalah tambahan diet kuat lainnya yang dapat secara signifikan meningkatkan kesehatan otot dan mencegah kram. Kaya akan magnesium, kalium, protein, dan lemak sehat,
Kacang-kacangan dan biji-bijian mendukung relaksasi otot, sirkulasi, dan keseimbangan elektrolit. Mari kita eksplorasi bagaimana almond, biji labu, kacang mete, dan kacang-kacangan lainnya dapat menjaga otot kuat dan bebas kram pada lansia. Banyak lansia tidak mendapatkan cukup magnesium, membuat mereka lebih rentan terhadap kram kaki yang sering dan menyakitkan. Kacang-kacangan dan biji-bijian adalah beberapa sumber magnesium alami terbaik, menjadikannya cara mudah untuk mencegah kram. Kandungan magnesium per 30 gram porsi. Biji labu mengandung 168 mg, 40% kebutuhan harian. Almond mengandung 77 mg, 20% kebutuhan harian. Dan kacang mete mengandung 74 mg, 19% kebutuhan harian. Makan segenggam kecil kacang-kacangan setiap hari dapat membantu memulihkan kadar magnesium dan menjaga otot tetap rileks dan sehat. Sementara pisang sering dikaitkan dengan kalium, banyak kacang-kacangan dan biji-bijian juga menyediakan mineral penting ini. Kandungan kalium per 30 gram porsi. Pistachio mengandung 290 mg, almond mengandung 200 mg, dan kacang mete mengandung 160 mg. Elektrolit seperti magnesium dan kalium hilang melalui keringat, sehingga mengisi ulang mereka sangat penting untuk pemulihan otot dan pencegahan kram. Kacang-kacangan dan biji-bijian sangat baik untuk memulihkan elektrolit karena tinggi magnesium dan kalium yang mendukung pemulihan otot. Mereka juga mengandung lemak sehat yang mengurangi peradangan otot dan menyediakan protein yang membantu dalam perbaikan otot. Bagi lansia yang mengalami kram setelah aktivitas fisik, makan segenggam kacang-kacangan atau menambahkan biji-bijian ke makanan dapat membantu memulihkan mineral yang hilang dan menjaga otot bebas kram. Lemak sehat dalam kacang-kacangan dan biji-bijian mendukung aliran darah, memastikan bahwa otot menerima cukup oksigen dan nutrisi untuk berfungsi dengan baik. Asam lemak omega 3 yang ditemukan dalam kenari dan biji rami mengurangi peradangan otot. Lemak tak jenuh tunggal yang ditemukan dalam almond dan kacang mete meningkatkan sirkulasi, mengurangi risiko kram. Sirkulasi yang buruk dapat menyebabkan kram kaki yang menyakitkan, terutama di malam hari. Dengan mengonsumsi kacang-kacangan secara teratur, lansia dapat meningkatkan aliran darah dan mengurangi episode kram. Peradangan kronis merusak jaringan otot dan membuat lansia lebih rentan terhadap kram dan nyeri. Kacang-kacangan dan biji-bijian mengandung antioksidan dan senyawa antiinflamasi yang mengurangi stres oksidatif pada otot, menurunkan peradangan sehingga memungkinkan pemulihan otot yang lebih cepat, dan mendukung kesehatan otot jangka panjang, mencegah kram yang sering. Bagi lansia yang menghadapi nyeri otot kronis atau artritis, menambahkan kenari, biji rami, dan almond ke diet mereka dapat memberikan manfaat antiinflamasi alami. Sementara semua kacang-kacangan dan biji-bijian menyediakan nutrisi berharga, beberapa sangat bermanfaat untuk kesehatan otot karena kandungan magnesium, kalium, dan protein mereka yang tinggi. Kacang-kacangan dan biji-bijian terbaik untuk mencegah kram kaki adalah biji labu, tertinggi dalam magnesium, 168 mg per 30 gram, almond, sumber magnesium dan kalium yang bagus, pistachio, salah satu kacang terbaik untuk kalium, 290 mg per 30 gram, kacang mete, tinggi magnesium dan lemak sehat untuk sirkulasi, dan kenari, kaya omega 3 yang mengurangi peradangan otot. Untuk hasil terbaik, lansia harus mengonsumsi berbagai kacang-kacangan dan biji-bijian untuk mendapatkan manfaat dari berbagai nutrisi pendukung otot. Berapa banyak kacang-kacangan dan biji-bijian yang harus dimakan lansia setiap hari untuk mencegah kram kaki? Meskipun kacang-kacangan dan biji-bijian sangat bergizi, mereka juga padat kalori, sehingga kontrol porsi penting. Asupan yang direkomendasikan adalah segenggam kecil, sekitar 30 gram, kacang-kacangan per hari, sekitar 20 almond, atau 2 sendok makan biji-bijian. Anda juga bisa menaburkan biji-bijian, seperti biji rami, chia, labu, pada makanan untuk manfaat tambahan. Waktu terbaik untuk makan kacang-kacangan dan biji-bijian untuk kesehatan otot adalah dengan makanan, membantu penyerapan nutrisi dan keseimbangan elektrolit. Sebelum tidur, dapat mengurangi kram kaki malam hari dengan menjaga otot tetap rileks, dan setelah berolahraga, membantu memulihkan elektrolit yang hilang dan membantu pemulihan otot. Dengan mengonsumsi kacang-kacangan secara moderat, lansia dapat mencegah kram sambil mempertahankan diet seimbang. Meskipun kacang-kacangan dan biji-bijian menawarkan banyak manfaat, ada beberapa pertimbangan seperti kandungan kalori tinggi, makan berlebihan dapat menyebabkan penambahan berat badan, dan kacang-kacangan asin atau olahan, kandungan natrium tinggi dapat menyebabkan dehidrasi, meningkatkan risiko kram. Beberapa orang mungkin memiliki alergi kacang,
Jadi sumber magnesium dan kalium alternatif harus dipertimbangkan. Kacang-kacangan dan biji-bijian juga mengandung serat yang dapat menyebabkan kembung atau ketidaknyamanan pada lansia dengan pencernaan sensitif. Solusinya, pilih kacang-kacangan tanpa garam, mentah, atau dipanggang kering dan makan dengan sedang untuk menikmati manfaat kesehatan otot maksimal tanpa efek samping. Bagi lansia yang ingin secara alami mengurangi kram otot, makan segenggam kecil kacang-kacangan atau menambahkan biji-bijian ke makanan setiap hari bisa menjadi cara mudah dan lezat untuk mendukung kesehatan otot. Pencegahan kram kaki pada usia lanjut tidak hanya tentang apa yang Anda makan, tetapi juga gaya hidup secara keseluruhan. Kombinasikan ketiga makanan super ini, telur, pisang, serta kacang-kacangan dan biji-bijian, dengan hidrasi yang cukup, aktivitas fisik ringan yang teratur, dan istirahat yang baik untuk hasil optimal. Ingat bahwa konsistensi adalah kunci. Membangun kebiasaan makan yang sehat dan rutin menjadi kunci pencegahan, bukan hanya mengonsumsi makanan ini sesekali ketika gejala muncul. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu atau mengonsumsi obat-obatan yang mungkin berinteraksi dengan pola makan Anda. Apa yang berhasil untuk satu orang mungkin perlu disesuaikan untuk yang lain. Kalau Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan bagikan ke teman atau keluarga yang mungkin membutuhkannya. Kesehatan otot yang baik dapat secara dramatis meningkatkan kualitas hidup, terutama di usia lanjut. Tuliskan pendapat atau pengalaman Anda dengan makanan-makanan ini di kolom komentar. Mungkin Anda memiliki tips tambahan yang bisa membantu orang lain? Dan pastikan Anda subscribe ke channel Sehat dalam 2 minggu agar tidak ketinggalan informasi kesehatan bermanfaat lainnya. Konten seperti ini akan terus kami bagikan di Sehat dalam 2 minggu. Jadi pastikan Anda tetap mengikuti kami. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap kuat, dan tetap bebas dari kram.